A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi la haula wala quwata illa billahil azim. Allahumma sholli wa barik salim ala Muhammadin wa ala alihi sahbihi wasallam. Sebelumnya saya sampaikan salam. Salam yang terbaik. Salam para malaikat kepada para penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Jika kita membahas pagi ini tentang apa itu surga, bagaimana itu surga, siapa-siapa saja orang-orang yang dirindukan oleh surga. Insya Allah kita akan bahas siapa-siapa saja orang yang dirindukan oleh surga. Tetap bersama kami. Surga merupakan tempat kekal dan sempurna di akhirat. Surga Allah berikan sebagai balasan bagi orang-orang yang beriman, bertakwa, dan yang mengikuti segala perintah Allah serta menjauhi larangannya. Berbagai kenikmatan telah Allah siapkan di dalamnya. Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 58, "Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang soleh, sesungguhnya akan kami tempatkan mereka pada tempat-tempat yang tinggi di dalam surga, yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, mereka kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baiknya pembalasan bagi orang-orang yang beramal." Di dalam Al-Quran dijelaskan, kelak di dalam surga manusia disuguhkan berbagai hidangan, ditemani bidadari dan tidak akan merasakan sakit, mati, ataupun bosan. Tidak ada kenikmatan dunia yang dapat menandingi nikmatnya surga. Allah bahkan menyebut surga sebagai sesuatu yang tidak pernah terbayangkan. Sebagaimana yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda bahwa Allah berfirman, "Aku sediakan bagi hamba-hambaku yang soleh segala sesuatu yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia." Sahabat yang dirahmati oleh Allah, kata-kata jannah, al-jannah itu bisa dipahami sebagai semak-semak belukar atau kebun yang rimbun, ya, yang kalau kita lihat tidak terlihat apa yang ada di belakangnya. Bisa diartikan juga oleh para ulama bahwa jannah adalah sesuatu yang tidak terlihat dengan jelas. Kita hanya bisa memprediksi saja, hanya bisa menerka-nerka, tetapi tidak tampak dengan jelas, ya. Jadi kita menerka-nerka. Artinya bahwa segala sesuatu yang kita bayangkan kenikmatan surga itu sebetulnya tidak mampu kita bayangkan sekarang. Artinya apa yang kita bayangkan lezatnya, nikmatnya itu sebetulnya lebih dari yang bisa kita bayangkan. Orang-orang di dalam neraka, ini kalau kita perbandingkan, orang-orang di dalam neraka itu dia tidak hidup, ya, dan tidak juga mati, ya. Artinya orang-orang ini kalau diazab di neraka, azabnya ini, pedihnya itu sampai di ujungnya. Kalau orang dicubit sakit sekali, ujungnya sakit itu pingsan dia. Wah, pingsan. Nah, mungkin di ujungnya pingsan itu juga kematian. Nah, ini azab neraka itu dia sampai di ujung, di batas yang sakit sekali, tetapi dia tidak mati. Nah, kalau di surga, pemirsa, ini sebaliknya. Jadi ada satu batas di mana ini kesenangan yang tidak habis-habis, senang terus ditahan, ya. Kan kalau di dunia begini, kalau pemirsa merasakan apa kesenangan yang paling dirasakan senang, misalnya anak pertama kita lahir, senang sekali, tapi setelahnya kan hilang senangnya, ya. Nah, ini kesenangan itu ditahan terus di titik yang senang. Kalau kita punya barang, mobil baru atau misalnya tas baru misalnya, ya, ini ibu-ibu tas baru senang, tapi kemudian hilang senangnya. Nah, kalau ini terus ditahan di titik yang senangnya. Nah, jannah atau surga ini di mana kita tidak bisa membayangkan karena kita ada di titik yang terus senang. Wah, itu jannah, surga. Ayo, saya tanya sama pemirsa nih semua yang di rumah nih, mau masuk surga? Oh, pasti semua jawabnya insya Allah mau. Tapi saya pertanyaan kedua, mau apa di surga? Ini mulai kita. Mau apa di surga? Ayo rencanakan dari sekarang mau apa di surga. Karena kalau kita
nggak tahu mau apa di surga, atau kita hanya ikut-ikutan saja, ya kata orang semua harus masuk surga, saya juga ikut masuk surga, itu tidak akan memotivasi kita. Jangan sahabat pemirsa di rumah, jangan motivasi diri kita dengan surga itu dengan kita merencanakan, ya Allah saya ingin masuk surga, saya di surga ingin begini, ingin begini, ingin begini. Nah itu diulang-ulang setiap hari di dalam pikiran kita, ya. Ingat, the power of repetition, bagaimana kekuatan pengulangan. Diulang-ulang bagaimana motivasi masuk surga itu, diulang-ulang terus. Saya ingin melakukan ini di surga, ya Allah. Saya ingin punya istana di surga, ya Allah. Saya ingin terus diulang-ulang supaya secara tidak sadar ketika pengulangan ini terus ada setiap hari di dalam diri kita, kita itu akan melangkah, semua apa yang kita lakukan akan menuju ke dalam pengulangan-pengulangan itu. Ya, apa yang kita pikirkan itu masuk ke dalam alam bawah sadar kita. Ya, begitulah salah satunya cara bagaimana para hufaz, penghafal Al-Quran, menghafal Al-Quran, diulang-ulang terus. Diulang-ulang terus, 20, 40, 60 kali satu ayat, satu hari masuk. Diulang-ulang berzikir, mengingat Allah, mengingat Allah, mengingat Allah, terus mengingat Allah. Agar supaya apa? Dalam setiap saat kehidupannya, dia akan selalu ingat Allah. Jalan, kepleset, ingat Allah. Jalan, tersandung, dak! Sakitnya belakangan. Pertamanya ingat Allah. Masya Allah ya. Lagi jalan tiba-tiba, tuh Allahu Akbar, aduh sakit. Allah dulu. Ya, Allah dulu nih. Dahulukan Allah. Terus ingat Allah. Dalam segala hal, kesenangan, kesedihan, ingat Allah. Nah, ini cara-cara bagaimana kita memotivasi. Yang akhirnya, motivasi yang terbesar adalah khauf dan roja. Takut kepada azabnya Allah, takut kepada nerakanya Allah, takut kepada murkanya Allah, dan selalu roja, berharap, terus mengharapkan yang namanya surganya Allah, mengharapkan ridhonya Allah, mengharapkan surga dari Allah. Nah itulah bagaimana surga memotivasi kita dalam setiap tindakan kita. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya. Orang yang terakhir masuk surga, ini yang terakhir masuk surga, dia akan mendapatkan 10 kali lipat bumi. Allahu Akbar, 10 kali lipat. Golongan orang-orang yang dirindukan surga yang pertama adalah orang yang gemar membaca Al-Quran. Al-Quran diturunkan agar menjadi petunjuk, pedoman, dan tuntunan untuk manusia. Al-Quran juga menjadi obat dan rahmat bagi orang yang membaca dan memahaminya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang ada di dada dan rahmat bagi orang-orang mukmin." Al-Quran Surat Yunus ayat 57. Golongan selanjutnya adalah orang yang menjaga lidah atau lisan. Lisan ibarat pedang yang tajam yang dapat menusuk siapa saja, kapan saja, apabila tidak dijaga dengan baik. Satu kata yang diucap pasti harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaik-baik manusia adalah yang sangat mampu memperhitungkannya dan memperhatikan setiap kata yang diucapkannya. Kata-kata dapat menjadi mutiara, namun bila tidak baik dan tidak berguna, lebih baik diam. Sebagaimana diriwayatkan Bukhari, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa menjamin bagiku apa yang ada di antara dua tulang rahangnya, lidah, dan yang ada di antara kedua kakinya, kemaluan, niscaya akan aku jamin surga baginya." Sahabat yang dirahmati oleh Allah, setelah kita tadi bahas bagaimana motivasi ke surga itu harus kita terus ingat. Kita ulang-ulang apa-apa yang kita inginkan dalam surga. Insya Allah kemudian bersabarlah kita di dalam menjalaninya di dunia ini. Ya, sabar. Karena apa? Hidup hanya sebentar. Saatnya hanya sebentar. Ya, hidup hanya sebentar dan insya Allah apa-apa yang kita bersabar terhadap apa yang kita inginkan tersebut itu akan diganti berlipat-lipat di surga.
Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan ya, yang artinya begini. Orang yang terakhir masuk surga, ini yang terakhir masuk surga, dia akan mendapatkan 10 kali lipat bumi. Allahu Akbar. 10 kali lipat. Berapa kali berapa kita di rumah ini ya? Ada yang masih indek-kosan, kamarnya berapa kali berapa tuh. Ada yang udah ngontrak, ada yang punya rumah. Berapa besar sih rumah ya? Ada yang disebut 4L katanya, rumah tipe 4L. Apa tuh 4L? Lu lagi katanya. Jadi kesini ketemu dia, ke sana ketemu dia, saking kecilnya kan begitu. Nah, bersabar terhadap itu semua. Karena apa? Karena orang yang paling terakhir masuk surga saja sama Allah diberikan hadiah 10 kali lipat bumi. Mau diapain tuh? Ya, kita berapa juta, berapa miliar hektar tuh bayangkan. Wah, sudah tidak terbayangkan. Nah, itu hadiahnya. Karenanya sabar. Ada orang yang bilang, ya Ustaz, itu kan teori. Di dalam prakteknya sulit. Ya iyalah sulit. Kalau nggak sulit, hadiahnya bukan surga. Hadiahnya kipas angin ya. Atau AC mungkin gitu. Nah karenanya sabar. Sabar dalam menghadapi terus ujian-ujian Allah. Kalau kita ngeh bahwa apa yang kita lakukan di dunia ini adalah ujian, kita pasti waspada. Ya waspada. Nah itulah, di dalam kehidupan ini kita perlu tingkatkan kewaspadaan kita. Jangan sampai kita tidak ngeh, tidak aware bahwa ini ujian, segala sesuatu ujian, senang adalah ujian, sedih adalah ujian, punya ujian, tidak punya ujian, segala sesuatunya adalah ujian. Nah kalau kita ngeh terhadap ini semua, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang waspada, yang setiap harinya terjaga, agar supaya terjaga langkahnya ihdinas syiratal mustaqim, jalan yang lurus. Jalan kemana? Jalan menuju surganya Allah. Nah kemudian siapa-siapa saja sih orang-orang yang dirindukan oleh surga? Banyak sekali orang-orang yang dirindukan oleh surga. Tetapi salah satunya adalah orang-orang yang di dalam kehidupannya gemar membaca Al-Quran. Gemar membaca Al-Quran. Rasulullah SAW mengatakan bahwa Allah menyenangi orang yang al-hal wal murtahal. Sahabat bertanya, apa itu al-hal wal murtahal? Itu orang-orang yang membaca Al-Quran, yang setelah habis membaca Al-Quran, diulang lagi membaca Al-Quran. Artinya membaca Al-Quran dengan mengulang-ulang terus membaca Al-Quran. Sudahkah kita memprogramkan khataman Quran? Berapa lama kita menghatamkan Quran? Nah ini nih, aduh Allahu Akbar, astagfirullahaladzim ya. Banyak-banyak istighfar kalau gitu udah diingatkan. Saya juga mengingatkan diri saya sendiri. Bagaimana dengan khataman Quran kita? Menghatamkan Quran itu bukan hanya membaca kemudian selesai, tetapi bagaimana membaca, kemudian mentafakuri, mentadaburinya gitu ya. Mentafakurinya, kemudian bagaimana kita melaksanakannya, memahaminya. Misalnya begini, disebutkan bahwa ulaika hum khairul bariyah, bahwa manusia itu, mereka itu golongan orang-orang atau makhluk yang terbaik yang diciptakan oleh Allah. Apakah kita masuk nggak ke dalam manusia yang terbaik dari makhluk yang diciptakan oleh Allah? Atau ulaika hum syarrul bariyah, atau mereka orang-orang itu ini adalah seburuk-buruknya makhluk. Nauzubillah min dzalik. Apa yang membedakan orang itu bisa menjadi manusia, makhluk yang paling baik atau yang paling buruk? Ini yang membedakannya adalah bagaimana ketakwaan kita kepada Allah. Nah, karenanya surga merindukan orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Takwa dengan sesungguh-sungguhnya takwa. Ya. Artinya takwa dalam pemahaman yang sederhana, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Itu orang-orang yang bertakwa, muttaqin. Ya. Bulan Ramadan kita diperintahkan oleh Allah untuk saum Ramadan agar apa? La'allakum tattaqun. Untuk apa? Agar supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang dirindukan oleh Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Untuk orang-orang yang bertakwa, Masya Allah, yang namanya halal dan haram sudah bukan masalah untuk dia. Karena apa? Mereka meninggalkan semua yang haram dan melihat mana yang halal yang lebih dirindukan oleh Allah. Masya Allah. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya insya Allah. Kita hitung, kita hisab. Apakah lisan kita ini lebih banyak berguna
menyebarkan sesuatu yang bermanfaat untuk orang, atau lebih banyak menyakiti hati orang. Naudzubillah min dzalik. Golongan orang yang dirindukan surga ketiga adalah orang yang memberi makan kepada orang yang kelaparan. Orang-orang yang kelaparan ini termasuk fakir miskin maupun anak yatim. Apalagi sudah seharusnya kita sebagai sesama manusia untuk memiliki kepedulian sosial terhadap sesama. Diriwayatkan Tirmizi, Rasulullah bersabda, siapa saja orang mukmin yang mau memberi makan saudaranya sesama mukmin yang lapar, niscaya Allah akan memberinya buah-buahan surga. Siapa saja di antara orang-orang mukmin yang memberi minum saudaranya sesama mukmin yang sedang dahaga, niscaya Allah akan memberinya minum dari minuman surga. Siapapun mukmin yang memberi pakaian mukmin lainnya supaya tidak telanjang, pada hari kiamat nanti Allah akan memberinya pakaian dari perhiasan surga. Memberi makan orang yang kelaparan termasuk amalan yang dapat menghapus dosa, mengundang turunnya rahmat, dan menyebabkan diterimanya tobat. Terakhir, golongan orang yang dirindukan surga adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, di dalam surga terdapat 8 pintu. Salah satunya sebuah pintu yang disebut dengan Ar-Royan. Tidak memasuki pintu tersebut kecuali orang-orang yang berpuasa. Begitu banyak hikmah puasa, apalagi jika dilakukan di bulan yang penuh berkah. Puasa dapat melatih kita untuk mengendalikan hawa nafsu. Puasa juga merupakan penyucian hati, jiwa, pengendalian pandangan, dan menjaga anggota tubuh. Sahabat pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kemudian ketika tadi kita membahas bahwa untuk orang-orang yang bertakwa, haram dan halal sudah tidak menjadi masalah untuk dirinya. Wah, bagaimana bisa seperti itu? Ya, karena orang-orang yang bertakwa sudah jauh-jauh meninggalkan keharaman. Jadi yang namanya haram itu sudah ditinggalin jauh sekali di dalam kehidupannya. Nah, mereka berkutat di dalam hal-hal yang halal. Yang halal yang mana yang Allah lebih ridho kepadanya. Ini orang-orang yang dirindukan oleh surga. Orang-orang yang kemudian barometernya selalu menyangkutkan dengan Allah. Apakah Allah ridho terhadap pekerjaan saya? Apakah Allah ridho terhadap cara saya menyetir? Apakah Allah ridho dengan cara saya berbicara kepada istri saya? Apakah Allah ridho bagaimana saya melayani suami saya? Apakah Allah ridho kita membesarkan anak-anak kita? Apakah Allah ridho kita memperlakukan orang tua kita? Nah, semuanya dikaitkan dengan Allah. Allahu Akbar. Orang-orang yang dirindukan oleh surga. Dan salah satunya orang-orang yang dirindukan oleh surga adalah orang-orang yang menjaga lisannya. Ya. Man kana yu'minuna billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa orang yang meyakini beriman kepada Allah dan hari akhir, orang-orang ini berkata baik atau lebih baik diam. Ini sangat sulit. Nauzubillah min dzalik. Astagfirullahaladzim. Lisan ini adalah sesuatu ujian yang sangat sulit. Coba kita muhasabah sedikit saja. Dari kehidupan kita ini, potong akil balik kita. Mungkin kita akil balik kalau akhwat lebih cepat kan 10 tahun, kalau ikhwan mungkin 15 tahun, potong. Seandainya kita umur 25, 30 tahun, potong 10 atau 15 tahun. Dari 15 tahun sisanya ini kita hitung, kita hisab. Apakah lisan kita ini lebih banyak berguna menyebarkan sesuatu yang bermanfaat untuk orang, atau lebih banyak menyakiti hati orang? Naudzubillah min dzalik. Lisan. Lebih banyak mana kita berbicara hal-hal yang baik atau yang buruk? Menebarkan sesuatu yang manfaat atau mudarat? Gibah, fitnah, naudzubillah min dzalik. Lisan. Falyakul khairan aw liyasmut. Berbicara yang baik-baik atau ya diam saja. Itu lebih menyelamatkan kita. Wala tajassasu, kata Allah, wala yaktab ba'dhum ba'dha. Jangan kalian saling mencari-cari kesalahan di antara kalian, dan jangan kalian saling menggibah. Jangan saling menggibah di antara kalian. Gibah itu berbicara sesuatu yang buruk yang ada pada temannya, yang ada pada kawannya, yang memang benar-benar terjadi, yang buruk. Itu gibah, naudzubillah min dzalik. Kalau tidak terjadi, itu fitnah. Itu saja sudah dilarang oleh Allah.
Jangan mencari-cari kesalahan. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dhum ba'dha. Dan banyak lagi ya orang-orang yang dirindukan oleh surga. Orang-orang yang dekat dengan anak-anak yatim, orang-orang yang dekat dengan duafa, ya. Orang-orang yang banyak bersedekah, orang-orang yang menjaga puasanya. Oh, Allahu Akbar. Banyak sekali. Banyak sekali orang-orang yang dirindukan oleh Allah. Semoga kita termasuk salah satunya orang-orang yang dirindukan oleh surga. Amin ya rabbal alamin. Karena ayo mari kita berdoa. Tidak ada kekuatan yang lebih yang kita punya dari doa. Doa membuat orang-orang yang sedih menjadi optimis, yang tidak percaya menjadi percaya. Ya Allah, Subhana Malikul Qudus, Salamul Mu'minul Muhaimin Azizul Jabbarul Mutakabbir. Allah, di hari yang baik ini ya Allah, bersama orang-orang yang baik ini ya Allah, di program acara yang baik ini ya Allah, izinkan ya Allah, kami memohon kepadamu dengan menyebut nama-namamu ya Allah, ijabahlah doa-doa kami ya Allah. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang dirindukan oleh surga ya Allah. Ya Allah, perbaiki setiap harinya amal-amal kami ya Allah, perbaiki akhlak kami ya Allah, perbaikilah lisan-lisan kami ya Allah, perbaikilah seluruh aktivitas kami ya Allah. Jadikanlah semua aktivitas kami ini menjadi amal ibadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, beratkanlah timbangan kami di yaumil akhir dengan amal-amal kecintaan kami kepadamu ya Allah. Jangan engkau biarkan kami bosan terhadap amal-amal baik kami terhadapmu ya Allah. Ya Allah ya Rabbal Alamin, terimalah kami ya Allah sebagai hamba-hambamu yang soleh ya Allah. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah pemirsa, tidak ada yang lebih baik dari saya yang berbicara ataupun yang mendengarkan. Karena yang lebih baik di sisi Allah adalah yang mengamalkan perintah Allah. Kesalahan datang dari saya, kebenaran selalu datang dari Allah. Saya Erik Yusuf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.